Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Seperti biasa, kasih dalam Bali Post Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Anagung Ngurah Putra, seorang pengusaha di Bali, mantan ketua Kadin. Kita bicara tentang sebenarnya apa sih harapan dari para pengusaha di Bali tentang kepemimpinan Bali ke depan. Nah, karena ini momentumnya adalah momentum pilkada, di mana kita akan menentukan para pimpinan kepala daerah. Ekonomi, usaha menjadi hal yang sangat penting tentu untuk dipotret, dipantau, diamati apa yang menjadi semacam katakanlah keinginan dan harapan-harapan dari pengusaha Bali untuk kepemimpinan ke depan. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Winata. Gimana kabar? Yang sehat, kena. Dan yang penting apa namanya? Suasananya agak sedikit ini ya, karena sudah mulai masa kampanye. Iya. Untuk memilih hari ini boleh ya, kemarin belum katanya. Ya, sekarang sudah boleh. mulai sampai tanggal 27 November nanti. Betul. Tapi sebenarnya terlepas dari siapapun calon yang sudah diajukan, yang sudah disahkan oleh KPU, sebenarnya dari kalangan pengusaha, apa persoalan-persoalan yang mesti menjadi perhatian pemimpin Bali ke depan untuk menjadikan Bali lebih baik lagi ke depannya? Terima kasih Pak Winata, Om Swastiastu, Semeton Sarang Sami. Pemimpin Bali ini harus memiliki pemetaan terhadap masalah. Pemetaan permasalahan ini yang paling penting yang dihadapi oleh Bali ke depan. Saya mengindikasi akibat ini adalah ada 15 hal yang harus kita petakan. Banyak juga ya, 15. Lumayan. Yang dulunya tidak sebanyak ini, tapi sekarang sudah mencapai ke 15. Yang pertama adalah masalah lalu lintas, kemacetan lalu lintas. Yang kedua, masalah pengangguran. Ternyata di Bali ini banyak pengangguran yang terselubung. Yang ketiga adalah masalah sumber daya manusia. Masyarakat Bali, generasi muda Bali. Yang keempat adalah masalah kemiskinan. Dan ternyata di Bali ini ada kemiskinan itu di beberapa daerah. Karangasem, Negara, dan Buleleng, Bangli, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah masalah sampah. Sampah ini juga belum terselesaikan sampai sekarang, terutama di perkotaan Badung, Denpasar, dan Gianyar. Kemudian masalah air bersih. Air bersih ini sangat luar biasa kebutuhan kita terhadap air bersih. Dan memang ini harus dicarikan jalan keluarnya. Yang kedelapan adalah masalah limbah pariwisata. Ini juga harus kita mulai perhatikan karena limbah pariwisata ini kita tidak tahu dia kemarin ini kemana terbuangnya. Terus yang kesembilan adalah masalah pengrajin Bali yang kemana. Beliau para pengrajin di Bali ini. Sehingga pengrajin di Bali ini perlu kita memberikan perhatian yang cukup. Karena terus terang kemarin dengan One Village, One Productnya ini tidak berhasil. Kemudian yang ke-11 adalah masalah desa adat dan perangkatnya. Desa adat dan perangkatnya termasuk LPD, Bupda, dan sebagainya ini, dan juga perangkat desa adat. Ini bagaimana kita memberikan intensif kepada mereka, bagaimana bisa kita meningkatkan kemampuannya. Karena setelah COVID ini lembaga-lembaga perkreditan desa ini cukup banyak yang agak stagnan. Kemudian masalah adat, budaya, dan adat istiadat. Ini juga generasi muda kita sudah mulai agak menurun. Kecintaannya terhadap adat dan budaya ini sudah mulai menurun. Terus yang ke-13 adalah tentang akses keuangan bagi UMKM sebagai pelaku usaha. Bagi kami usaha-usaha kecil, karena omset yang di bawah 50 miliar itu masih dianggap UMKM. Apalagi nanti ke depannya katanya di bawah 100 miliar itu masuk dalam UMKM. Kemudian yang ke-14 adalah energi terbarukan yang perlu kita realisasikan. Jangan sampai ini nanti menjadi kendala di kemudian hari. Yang terakhir, yang ke-15 adalah pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten. Yang pemerataan itu yang Bali Selatan, Bali Utara, Timur Barat. Timur Barat ya? Harus sama ini. Karena sekarang masih timpang ya? Sangat timpang ini. Ini perlu juga. Bagaimana kita mensiasati, apakah dengan jalan, dengan
subway dan sebagainya, silakan kita buat kajiannya. Yang saya mulai dari awal, dari yang pertama, kemacetan lalu lintas. Lalu lintas ini yang jadi ini masalah memang krusial ya. Betul. Yang harus kita hadapi setiap hari sekarang. Ini yang paling penting. Kenapa? Kalau ini tidak dibenahi, maka ada dua alternatif yang muncul. Yang pertama ada cost daripada ekonomi itu tinggi. Dengan kemacetan ini cost ekonomi, cost masyarakat, cost semuanya tinggi. Yang kedua yang paling berbahaya adalah karakter masyarakat berubah dengan adanya kemacetan ini. Yang tadinya kita santai, tenang-tenang, tiba-tiba jadi pemarah. Pemarah kenapa? Kena macet. Karena macet marah-marah, akhirnya di rumah ikut marah-marah. Selesai sudah kan? Itu yang itu paling parah. Makanya saya usulkan memang ada perda yang mengatur bahwa kendaraan roda 4 ke atas itu tidak boleh masuk ke dalam kota. Dari Mengui ke kota ini sampai ke Badung dan Denpasar dan Gianyar ini pada sebelum jam 10 malam atau jam 9 malam. Itu kendaraan roda di atas roda 4, truk-truk itu ya? Truk itu semua. Truk tronton dan lain sebagainya. Kecuali bus pariwisata ya, bus pariwisata bebas. Bus ya. Gitu. Kemudian dievaluasi juga ini kembali dengan trans ini. Karena dari hasil pengamatan kami bahwa yang menggunakan bus trans ini cuma 20% dari masyarakat Bali. Banyak bus jalan kosong. Kosong ya. Gitu. Sehingga ini juga akhirnya menimbulkan kemacetan juga. Maka itu dievaluasi, dikurangi atau diberikan plat-platnya dia. Kalau dia tidak penuh dia tidak bisa jalan gitu. Kalau dia tidak 60% terisi dia tidak boleh jalan, di atas 50%. Itu yang masalah kemacetan. Terus masalah pengangguran, saya juga kaget. BPS mengatakan pengangguran kita cukup tinggi. Dan ternyata di Bali banyak pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu kerjanya tidak jelas gitu. Penghasilannya juga tidak menentu. Dan ini yang menyebabkan, saya mohon maaf ya, mudah-mudahan salah, terjadi banyak teman-teman masyarakat Bali ini yang bunuh diri. Ini juga kan akibat himpitan ekonomi karena penghasilan tidak tetap. Seminggu 2 kali ada penghasilan, kemudian 2 minggu tidak ada penghasilan, kehabisan ini mereka akan menjadi sangat shock dan bisa mempengaruhi kejiwaan. Jadi secara kalau kita melihat angka bunuh diri yang tinggi di Bali memang cukup tinggi ya, bahkan tertinggi di Indonesia. Ini kaitannya dengan pengangguran, kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia kita berarti ya. Ini yang akan harus kita benahi adalah SDM kita. Nah, SDM Bali ini harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Ya tentu kita harus memberi pendidikan kepada mereka. Saya usul kepada pemerintah, pemimpin Bali ke depan, itu setiap tahun diambil anak-anak muda yang memang berprestasi dan bagus, dikirim ke luar negeri untuk sekolah atau untuk bekerja. Mungkin kontrak 1 tahun sampai 5 tahun. Kalau bisa 5 tahun ya. Mereka cari pengalaman di luar negeri, dicarikan lowongan di sana oleh pemerintah. Kemudian kalau perlu juga beasiswa dan sebagainya diberikan. Kemudian setelah 5 tahun mereka pulang untuk membangun daerahnya. Tentu selama 5 tahun di sana kan berpenghasilan. Bisa juga mengirimkan devisa untuk keluarganya kan. Ini dua nih, jadi devisa dari pariwisata kita dapat, devisa dari pengiriman generasi muda yang mumpuni untuk keluar negeri. Jadi kita didik, terutama bahasa ya. Ada 2 sih sekarang yang paling penting itu, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Cina. Bahasa ini harus dipelajari oleh generasi muda untuk meningkatkan SDM. Sehingga kita kirim dulu keluar, tidak apa-apa. Yang sementara diisi dari ini pun dapat, tapi sebenarnya dengan kalau kita bisa mengirim setiap tahun 5.000 sampai 10.000 generasi muda kita keluar untuk belajar, maka yang 10.000 ini akan diganti oleh generasi muda yang berikutnya. Sehingga nanti begitu mereka kembali, udah terkirim lagi yang generasi muda berikutnya. Mereka di sini dalam 2-3 tahun terampil saja dengan bahasa yang bagus, kirim ke luar negeri. Saya pikir memang harus ada program di mana pemerintah membuat program pengiriman tenaga kerja yang oleh pemerintah, jangan oleh swasta saja. Swasta sudah banyak melakukan itu, tapi mereka biasanya terkendala dari
administrasi dan lainnya. Itu dari SDM kemiskinan ekonomi ya. Kalau kita lihat tadi ada beberapa, ada 15, ada persoalan abrasi, kemudian limbah. Ini berkaitan dengan persoalan lingkungan alam Bali yang rusak juga. Itu belum juga menjadi perhatian dari ini menyangkut betul. Karena terus terang alih fungsi lahan yang tidak semestinya alih fungsi lahan itu harus di stop dan dikembalikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, alih fungsi lahan yang bukan pada tempatnya harus dikembalikan. Dan ini kan sudah ada undang-undangnya, undang-undang tentang pemanfaatan lahan itu. Ya. Jadi kalau memang dia jalur hijau, ya kembalikan jalur hijau. Siapa punya tugas mengembalikan? Yang membangun itu. Oh, jadi jangan dibiarkan. Tapi iya. Prakteknya sekarang kan sudah dilanggar. Makanya itu harus ditegaskan. Karena sudah kadung gitu ya. Enggak boleh kadung. Jadi itu harus kembalikan. Mereka membangun di sana, mereka harus mengembalikan itu menjadi jalur hijau. Harus tegas ya. Tegas, dan memang masyarakat sekarang ini dibutuhkan ketegasan pemerintah ke depan. Pemimpin yang tegas. Pemimpin yang tegas, yang berani, yang memiliki visi untuk memang memajukan Bali ini, menjadikan Bali ini sebagai ikon daripada pariwisata Indonesia dan dunia. Tadi menyebutkan tentang desa adat dan budaya. Ini juga memang perlu harus menjadi perhatian karena kalau Bali kan pariwisatanya pariwisata budaya itu. Iya. Tapi apa yang mesti dilakukan pemimpin ke depan ini untuk menyelamatkan adat dan budaya ini memang tetap harus dilestarikan. Pertama karena apa? Generasi muda, kita kan berharap semua tidak di kita lagi. Pemimpinnya harus mendidik generasi muda kita untuk mereka memahami dan melakukan. Memahami dan melakukan adat istiadat dan budaya ini. Kalau enggak, budaya ini nanti bisa ada, budayanya ada, tapi adat istiadatnya yang tidak ada. Itu satu. Atau budayanya budaya imitasi, adat istiadat imitasi, kan berat juga. Ada dia tapi tiada gitu kan. Tapi tidak metaksu gitu ya? Tidak metaksu. Gitu. Jadi itu beberapa hal yang, tapi juga tentang ekonomi tadi yang agak terlupakan, UMKM. Ya. Akses perbankan terhadap UMKM ternyata juga masih sulit ya sekarang ya? Pendanaan terhadap UMKM itu sulit sekali. Saya mengalami dari beberapa teman, karena kami juga termasuk UMKM, untuk mengakses ke bank itu luar biasa susahnya. Dipersulit atau memang sulit ya Gaji? Kalau sepertinya kita kesulitan karena dipersulit. Gitu ya. Kesulitan karena dipersulit. Dipersulit ya. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang memang diberikan gitu. Ada kemudahannya. Ada kemudahan. Dan ini perlu juga pemimpin harus memberikan kepada BUMN, terutama bank-bank BUMN, ya harus diinikan. Harus di pressure mereka, diajak bicara. Tolong hidupkan kembali UMKM Bali. Baik pengrajinnya, kalau intensif ini diberikan kepada pengrajin, kepada pedagang souvenir dan sebagainya. Dan terhadap produk-produk pengrajin itu, ya mau tidak mau kita harus jual. Jangan mereka berproduksi tapi tidak dijual. Nah kemarin kan sudah sempat juga kita upayakan agar hotel ini membeli produk mereka. Nah ini penting, produk UMKM Bali itu. Dan ini harus kembali digaungkan, karena produk Bali ini sangat spesial, sangat luar biasa ininya nilainya. Dan Bali ini kan besar pariwisatanya dari kerajinan itu. Tapi katanya banyak kerajinan di Bali yang oleh-oleh ini bukan dari Bali malah. Nah, ini juga hanya pasar oleh-oleh di Bali, pasar oleh di Bali ternyata produknya itu bukan produk Bali katanya. Yang saya dengar seperti itu. Ini sangat-sangat. Karena kan saya tidak punya ya. Kalau saya yang punya, saya akan tahu bahwa itu memang benar. Tapi dengar-dengarnya mau tapi gitu ya. Bukan dengar ya, kalau saya amati dari desain, dari karyanya, memang bukan karya orang Bali. Kalau orang Bali itu karyanya halus, rapi. Memang agak lama sih. Halus, rapi dan mahal biasanya kan. Mahal. Enggak apa-apa. Kalau jangan, ya mungkin juga saya nyarankan kepada teman-teman ya, kemudian teman-teman saya juga semua yang punya itu. Ya, punya nanti saya akan, iya. Oleh-oleh. Kalau mereka mau cari untung, ya jangan banyak-banyak lah. Ya, 40% daripada outletnya itu diberikan kepada produk Bali. Memang sebenarnya kalau wisatawan dikasih memilih,
wisatawan mau kok beli mahal produk Bali ini, asal berkualitas. Baik. Karena kalau enggak dibawa ke negaraan juga enggak jadi apa-apa. Baik. Tuh Haji, karena 15 menit kita closing statement-nya Tuh Haji sebagai seorang pengusaha baik. Yang terpenting adalah bagaimana sekarang masyarakat dalam menilai calon pemimpinnya, ya siapapun itu. Apa yang harus menurut Tuh Haji menjadi apa? Katakanlah Dominan. Ya, domain daripada pemimpin. Ya, yang untuk supaya mereka punya guide lah untuk guideline untuk memilih pemimpinnya nanti di 27 November. Pemimpin Bali ini memang harus pertama memiliki kemampuan untuk pemetaan permasalahan. Itu yang pertama. Harus memilih pemimpin yang tahu pemetaan permasalahan. Jangan tidak tahu apa permasalahan Bali, jadi pemimpin kita pilih. Dan jangan salah pilih. Yang kedua, pemimpin Bali juga harus punya keberanian untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat Bali. Pro terhadap budaya Bali, pro terhadap kekayaan Bali. Yang paling penting adalah bagaimana membangun perekonomian masyarakat Bali. Beri mereka keleluasaan, kebebasan, dan ini yang lebih besar lagi, segmen yang lebih besar lagi, terutama terhadap finansial, keuangan. Beri kekuatan. Mungkin perlu juga, kalau tidak dari BUMN yang bank-bank BUMN, BPD Bali kita besarkan bersama LPD. Kembali dulu itu masyarakat ekonomi Bali itu besar karena LPD dan BPD Balinya cukup mengena. Tapi kan kapasitas LPD dan BPD ini kecil. BPD ini asetnya mungkin hanya 10 sampai 20 triliun ya. Padahal kebutuhan ekonomi Bali untuk menggerakkan ekonomi Bali itu di atas 120 triliun. Jadi ekonomi Bali ini kalau memang ingin bergerak, dalam keadaan bergerak sekarang ini dana yang dibutuhkan adalah 120 triliun per tahun. Sehingga untuk membuat ini 120 triliun per tahun ini, maka BPD dan LPD ini harus memiliki minimal 30 sampai 40%. Kalau 30%-nya aja dia harus berequity sekitar 50 triliun. Nah, ini yang lain ditunjang oleh bank-bank lain. Nah, yang terakhir, mari kita sama-sama membangun Bali dan memilih pemimpin yang benar-benar bijak dan mengetahui tentang apa keinginan masyarakat Bali. Baik. Terima kasih Tuh Haji atas pencerahannya dan pandangan perspektif sebagai seorang pengusaha yang tentu ini menjadi catatan penting kita bersama, karena pilihan kita siapapun nanti di 27 November adalah yang terbaik ya, seperti yang mungkin disampaikan oleh Tuh Haji tadi, dan intinya lah bagaimana menjadikan Bali ke depan ini lebih sejahtera, lebih makmur, dan tetap ajak Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.